Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Sahabat santri RW, kali ini yang akan kita bahas tentang fikih, namun bukan melanjutkan dari fikih yang biasanya kita bahas. Karena kali ini momennya kita sudah menjalankan ibadah puasa. Ini adalah Ramadan hari ke Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini hari kelima. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasanya. Nah, kali ini yang akan kita bahas terkait dengan puasa, karena ada beberapa hal yang terkait dengan puasa yang terjadi polemik di masyarakat. Masyarakat menganggap puasa kondisinya itu tidak batal, akan tetapi justru itu batal, dan ada yang menganggap bahwa itu batal tapi sebenarnya tidak batal. Nah, ini yang akan kita bahas. Namun yang sebelumnya kita awali dengan hal-hal yang membatalkan puasa terlebih dahulu. Nah, terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, ya sudah banyaklah yang kita tahu, pernah kita dengar atau pernah kita pelajari. Yang jelas salah satunya termasuk yaitu memasukkan sesuatu ke dalam 9 lubang, yang lubang itu bisa menerus ke lambung. Apa saja lubangnya? Mulut, hidung, ini 2, telinga 2, mata, kemudian ada kubul dan dubur. Nah, itu 9 lubangnya. Nah, tapi ketika memasukkan sesuatu bukan dari 9 lubang itu, contohnya seperti orang yang berobat kemudian disuntik. Nah, suntik itu tidak membatalkan puasa. Nah, namun banyak di masyarakat polemik yang mengatakan kalau suntik itu membatalkan puasa, alasannya memasukkan cairan ke dalam tubuh. Nah, ternyata tidak. Ini kita merujuk kepada fikihnya Simbah Yai Sahal Mahfud, seorang ahli fikih dari Indonesia, mengatakan jika suntik itu tidak membatalkan karena dia tidak melalui 9 lubang atau dimasukkan melalui injeksi, menggunakan injeksi atau menggunakan jarum, dan itu bukan melalui 9 lubang itu, makanya suntik itu tidak batal. Akan tetapi kalau infus itu batal karena infus itu sebagai pengganti cairan tubuh, menggantikan cairan tubuh. Kadang ada mengganti cairan gula dalam tubuh kita atau mengganti sebagai pengganti makan, makanya kalau infus itu batal. Nah, ini terkait yang pertama yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu seperti apa? Ya mungkin kita masukkan jari kita sampai lak-lakan atau sampai tenggorokan sehingga kita muntah keluar isi perut kita, maka itu batal. Akan tetapi jika tidak dengan sengaja, contohnya misal karena kita masuk angin, maka itu tidak membatalkan. Kemudian berjima atau berkumpul dengan istrinya di siang hari itu membatalkan puasa. Itu kalau itu sengaja. Kalau tidak sengaja tapi akan tetapi dalam kondisi lupa atau tidak sadar, ya tidak masalah. Akan tetapi ya masa kita melaksanakan puasa tapi kondisi kita tidak sadar, kan ya jarang lah seperti itu. Yang jelas kalau memang sengaja itu memang membatalkan puasa. Kemudian bagi yang perempuan haid, nifas itu membatalkan puasa, otomatis batal. Kemudian murtad juga membatalkan puasa. Kemudian ada lagi yang membatalkan puasa, itu termasuk gila atau kumat gilanya, atau biasa kita sering melihat orang epilepsi. Sekali orang itu kena epilepsi padahal kondisi dalam bulan puasa, kemudian melaksanakan puasa, dia kumat epilepsinya, maka itu juga termasuk membatalkan puasa. Nah, yang sekarang yang terkait dengan hal-hal tadi yang saya katakan di awal, terkait dengan beberapa hal yang umum di masyarakat mengatakan itu batal padahal tidak, atau sebaliknya dikatakan di masyarakat itu tidak batal padahal itu batal. Yang pertama tadi yaitu suntik. Kalau suntik itu jelas itu tidak batal, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua yaitu menangis. Nah, banyak kan ketika anak-anak kecil kumpul bareng teman-temannya, salah satu kawannya ada yang nangis terus bilang jangan nangis, puasa kamu batal. Maka tidak, menangis itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada yang masuk, justru air mata malah keluar. Itu tidak batal kalau menangis itu. Kemudian ada lagi yaitu ini dianggap tidak batal tapi justru ini batal.
Apa? Yaitu kentut di dalam air. Ketika orang kondisi berendam di dalam air kemudian dia kentut, maka itu batal. Ini sudah beberapa kali dibahas di Bahsul Masail Fikih di pesantren, mengatakan kalau kentut di dalam air itu batal. Alasannya apa? Ketika orang mengeluarkan angin, ya seperti jerigen lah. Jerigen yang di dalamnya itu ada udara, kemudian dimasukkan ke dalam air, udaranya keluar. Nah, air pasti masuk. Nah, seperti itu. Ketika kentut, lah pintunya itu pintunya terbuka, maka ada air yang masuk, maka itu termasuk membatalkan puasa. Kemudian ini dianggap batal juga, ini sering kita dengar juga, yaitu berbicara kasar atau biasanya kita bilang misuh. Misuh itu dianggap, oh jangan misuh-misuh kalau puasa, nanti puasa kamu batal. Nah tidak, ini tidak membatalkan puasa dari segi zahiriyahnya, akan tetapi yang namanya misuh-misuh atau menghibah, ya menghibah ngomongkan orang, itu puasanya tidak batal, akan tetapi pahalanya yang berkurang. Keutamaan dari ibadah puasa, pahalanya yang berkurang, bisa dibilang membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya yang batal, tapi pahalanya yang batal, karena menghibah, karena mengumpat orang, mengolok-olok orang, membicarakan orang, maka pahalanya yang berkurang. Nah seperti itu, bukan puasanya yang batal, hanya pahalanya yang berkurang. Tapi kalau untuk kebaikan itu jangan dilakukan. Demi kebaikan, kelancaran puasa kita secara zahiriyah kita tidak batal, kemudian pahalanya juga tidak batal. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbohong. Nah, berbohong anak kecil ini, Mas, lagi-lagi kita bahas tentang anak kecil. Ojo ngapusi. Biasanya kalau orang Jawa seperti itu. Jangan berbohong, nanti puasamu batal. Tidak, sebenarnya bukan membatalkan puasa, tapi kembali lagi seperti tadi, membatalkan pahalanya puasa. Yang batal itu pahalanya bisa berkurang itu. Tapi bukan puasa yang batal, tapi pahalanya yang batal. Ada pengurangan pahala, bisa jadi mungkin malah batal semua pahala puasa. Nah seperti itu. Makanya jangan sampai kita melakukan tindakan yang percuma, tindakan maksiat ketika melakukan puasa. Maka itu mengurangi pahala puasa kita. Bukan membatalkan puasa maksiat itu, tapi mengurangi pahala puasa kita. Kemudian, nah ini yang menjadi polemik. Ini meneteskan obat mata atau meneteskan obat yang di telinga. Nah ini ada dua pendapat untuk mata. Ini terlebih dahulu yang pertama kita bahas untuk mata. Kalau untuk mata ini, banyak yang mengatakan ulama-ulama yang masyhur lah, yang kita kenal seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, dan pembahasan dari Kiai-Kiai NU juga mengatakan untuk obat mata itu tidak batal. Karena alasannya dia tidak menyampaikan ke tenggorokan. Nah seperti itu. Kalau mau pakai pendapat yang itu silahkan, karena juga ada dasar yang mengatakan itu tidak membatalkan. Tapi kalau untuk berjaga-jaga, lebih baiknya ini pengalaman ya, pengalaman dari orang-orang sekitar kita, dari kiai-kiai yang ada di lingkungan kita, termasuk guru saya sendiri. Guru saya sendiri mengatakan kalau meneteskan obat mata itu batal. Karena apa? Pernah sakit mata, meneteskan obat mata yang rasa tetes cairannya itu rasanya pahit. Itu di tenggorokan terasa pahit, kemudian sampai ambil ke lak-lakan ini terasa pahit. Makanya beliau menyimpulkan batal. Nah, kalau saya pribadi ini hanya untuk berjaga-jaga. Kalau hanya mata itu hanya iritasi ringan, agak merah, ya nunggu nantilah, nunggu setelah maghrib baru diteteskan. Tapi kalau memang darurat, memang sakit benar dan tidak bisa dihindarkan sakitnya itu tanpa tetes mata itu, maka silahkan ditetes. Maka itu tidak batal. Menurut saya seperti itu. Ini menurut saya, bukan menurut kitab, bukan menurut ulama, tapi menurut saya. Tapi alangkah baiknya lebih baik menghindarkan, karena kita siang kita tahan dulu lah. Kalau hanya iritasi ringan atau agak merah atau agak gatal mungkin bisa kita tahan. Kemudian kita teteskan, kalau sudah waktunya berbuka maka kita teteskan, silahkan. Tapi kalau memang darurat sakit benar, maka silahkan itu diteteskan, tidak apa-apa. Pakai pendapat yang tidak membatalkan puasa tadi. Karena banyak ulama yang mengatakan tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi pengalaman dari beberapa kiai, dan mereka sudah melakukan bahsul masail juga di kampung-kampung, kalau meneteskan mata itu terasa sampai tenggorokan katanya. Makanya itu ada yang mengatakan batal. Ini ikhtilaf. Ya monggo, mau dipakai silahkan, yang mana dipilih silahkan. Nah seperti itu, ini ikhtilaf, boleh, bebas kita untuk memilihnya. Kemudian masalah tetes telinga. Kalau tetes telinga itu kebanyakan ulama mengatakan batal. Itu pun ada pengecualian. Ini juga ikhtilaf juga. Ikhtilafnya seperti ini, bukan ikhtilaf berbeda pendapat, tapi ikhtilaf karena kondisional telinga kita.
Kalau telinga itu tidak begitu sakit, kemudian dia meneteskan air, meneteskan cairan obat ataupun air, maka itu batal. Tapi kalau kondisi telinga itu memang sakit sekali dan tidak bisa dihindarkan sakitnya, tidak bisa mengurangi rasa sakitnya tanpa diberikan obat itu, maka itu diberi keringanan, maka itu tidak batal. Seperti contoh saat dimasukkan kapas, diteteskan obatnya ke kapas, kemudian dimasukkan kapas itu ke dalam sini, karena saking sakitnya untuk menahan rasa sakit, kalau tidak diberikan itu tidak sembuh, makanya itu boleh. Itu seperti itu pendapatnya ulama seperti itu. Ini juga ada ikhtilafnya, silahkan mau pakai yang mana. Nah, kemudian terkait dengan beberapa hal tadi, mungkin ada yang terjadi di lingkungan kita, mereka menganggap itu tidak batal, akan tetapi batal. Monggo, kalau yang memang sudah tahu, mengetahui ini dari penjelasan saya ini bermanfaat, silahkan disampaikan ke masyarakat bahwa ini tidak batal, tapi mengurangi pahalanya. Bisa jadi seperti itu. Ini batal, jangan dianggap tidak batal. Ini bahaya. Ini banyak juga yang mengatakan gini, menyicip makanan itu batal. Boleh mengatakan batal asal memang ditelan. Itu sebenarnya kalau hanya di ujung lidah kemudian dirasakan, kemudian dimuntahkan, diludahkan lagi, maka itu tidak batal. Ada juga yang mengatakan itu batal. Nah, makanya seperti itu. Ini mohon silahkan nanti dipelajari terlebih lanjut lagi, cari kitab-kitab yang mengatakan itu, pembahasan fikih seperti itu, cari pembahasan diskusi fikih yang bermanfaat terkait dengan masalah puasa. Nah, ini gambaran sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan puasa, agar puasa kita juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat santri RB sekalian dalam melaksanakan ibadah puasa di tahun ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, dihindarkan dari segala mara bahaya, terlebih masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Semudah-mudahan kita semua tetap terlindungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita berjalan lancar, sunnah-sunnah kita, taraweh kita lancar, witir kita lancar, terlebih puasa kita lancar, untuk mengedukasi diri kita, menahan nafsu kita. Nah, karena puasa ini salah satunya pelajaran yang kita ambil, yaitu untuk pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.